Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita masuk pada pasion yang kedua. Kita bernyanyi, lihatlah domba yang kudus, memikul dosa dunia, rela dan tabah menebus hutang dosa manusia. Jalan sengsara ditempuh, disiksa tanpa mengeluh, nyawanya diserahkan, dia dihina, dicerca, mati di salib Golgota. Dengan tulus dan ikhlas. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, amin. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sendengkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, air mata-Mu ya Yesus, dan darah-Mu yang kudus, pilu jeritan-Mu, itu yang menghiburku saat Kau memanggilku ke rumah-Mu ya Tuhanku. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota,
Di sana kamu akan bertemu dan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setiba di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyelanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita bernyanyi. Selama ada nafasku, ku ingat Kau ya Yesus.
Kau tumpuan kasih-Ku, aku mengikut langkah-Mu di jalan kehidupan. Kaulah yang punya diriku, baik hidup atau mati pun. Kau Tuhan dan Rajaku. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya, kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Kita bernyanyi,
Kurban kudus mulia, tubuhmu roti surga, bagi orang percaya, darahmu-lah minuman. Hadirlah kau ya Tuhan di dalam perjamuan, beri kami damai Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, Aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendekati mereka sedang tertidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan Aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita bernyanyi, "Ketanganmu, roh jiwaku, bila datang ajalku, ke sisimu, ya Tuhanku, bawa aku hambamu." Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 18. "Sebab pemberitaan tentang salib
memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kristus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat menerima hal itu. Mereka memiliki kebanggaan bahwa Mesias mereka yang ditunggu-tunggu haruslah seorang raja seperti layaknya raja di dunia ini. Itulah sebabnya mereka tidak akan mengakui orang yang penampilannya begitu hina di dalam kehidupannya dan mengalami kematian yang begitu terkutuk sebagai penyelamat dan raja mereka. Mereka memandang rendah dan menganggap dia benar-benar manusia yang buruk karena ia digantung di atas kayu salib. Dan juga karena ia tidak memuaskan hati mereka dengan sebuah tanda sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun kuasa melalui mujizat Tuhan begitu banyak, tetapi orang Yahudi hanya menghendaki tanda. Kepada orang-orang yang dipanggil dan diselamatkan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang-orang yang dipanggil dan dikuduskan, yaitu mereka yang mau menerima Injil dan diterangi oleh Roh Allah, lebih dapat melihat berbagai pengungkapan hikmat Allah dan kekuatan Allah yang mulia di dalam ajaran mengenai Kristus yang disalibkan, daripada di dalam semua pekerjaan-pekerjaan Yesus yang telah dilakukan. Perhatikanlah, orang-orang yang diselamatkan diperdamaikan dengan ajaran tentang salib itu dan di bawah mengalami segala rahasia Kristus melalui salib itu sendiri. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, walaupun salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bernyanyi, datanglah kepada Yesus yang letih lesu, di sisinya makin tulus hatimu. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya beserta saudara sekalian
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.